Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di SMK YPKK 1 Sleman, kelas 10 Farmasi. Tetap semangat, tetap optimis untuk masa depan kalian. Anak-anakku kelas 10 Farmasi yang saya banggakan, berikut ini akan saya sampaikan mata pelajaran tentang perundang-undangan kesehatan. Terlebih dahulu, undang-undang kesehatan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pilihan adik-adik sekalian masuk di SMK YPKK 1 Sleman. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan setelah masuk di SMK YPKK 1 Sleman, terus lulus, jadi apa nantinya? Mari kita ikuti paparan berikut ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten tenaga kesehatan. Jadi saya sampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi saya menyampaikan bukan karena mengada-ada, tetapi memang ada payung hukumnya, sehingga nanti adik-adik juga akan tahu bahwa masuk di SMK YPKK 1 Sleman ini ada payung hukum, ada peraturan yang mendukung bahwa adik-adik nanti setelah lulus SMK jurusan farmasi tentunya akan menjadi apa. Sebelumnya mari kita mengerti terlebih dahulu istilah-istilahnya. Tidak banyak dulu yang saya sampaikan, tetapi yang berkaitan dengan adik-adik semua. Apakah yang dimaksud dengan asisten tenaga kesehatan? Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Jadi di sini asisten tenaga kesehatan itu semua yang di bawah pendidikan D3, yaitu berarti yang lulusan SMK. Kenapa di sini disebut sebagai tenaga kesehatan? Karena ada beberapa tenaga kesehatan, bukan hanya di farmasi. Perawat juga ada, sehingga di sini masih secara umum adalah tenaga kesehatan, sehingga semua pendidikan yang di bawah D3 disebut asisten tenaga kesehatan. Yang kedua, pengertiannya fasilitas pelayanan kesehatan. Ini biasanya juga disingkat dengan Yankes. Jadi kalau nanti bertemu dengan orang, terutama dinas, orang-orang dinas, itu biasanya menyebutnya disingkat Yankes. Yankes mana? Maksudnya itu pelayanan kesehatan mana? Apa yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jadi ini adalah tempat yang mungkin kalau kita lebih mudah, bukan suatu alat juga, tetapi di sini lebih banyak kalau kita mungkin lebih mudah kita membayangkan adalah tempat seperti apotek. Apotek ini adalah kebanyakan milik masyarakat. Jadi di sini dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Kalau apotek adalah rata-rata dilakukan oleh masyarakat, milik PT atau pribadi atau CV. Sedangkan seperti rumah sakit dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, dan ada juga masyarakat. Rumah sakit yang negeri, RSUD, RSUP, RSUD itu rumah sakit umum daerah, RSUP, rumah sakit umum pusat. Di Jogja ada RSUP 1, yaitu RSUP Dr. Sarjito. Kalau RSUD ada banyak, seperti RSUD Sleman, Bantul, dan yang lainnya. Yang berikutnya seperti puskesmas. Kalau puskesmas ini adalah di bawah pemerintahan daerah atau kabupaten. Ini juga adalah pelayanan kesehatan. Dan masih banyak contoh lagi seperti klinik, ya,
balai pengobatan. Ya. Di sini ada upaya pelayanan kesehatan yang mungkin harus diperhatikan adalah upaya pelayanan kesehatan. Itu ada berapa? Promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Promotif itu untuk meningkatkan kesehatan. Sedangkan preventif adalah untuk pencegahan penyakit, terjadinya sakit. Kuratif adalah pengobatannya. Pengobatan penyakit. Jika sudah sakit dilakukan kuratif. Yang berikutnya adalah rehabilitatif. Jadi istilah bahasa Jawa dandani, istilah seperti mungkin ada kecelakaan, kakinya patah dan kakinya harus diamputasi atau hilang satu seumpama, maka dibuatkan kaki palsu, yaitu contohnya rehabilitatif. Asosiasi, apa yang dimaksud dengan asosiasi? Asosiasi adalah wadah berhimpunnya asisten tenaga kesehatan sesuai dengan jenisnya. Di sini asosiasi bukan hanya untuk asisten tenaga kesehatan, tetapi ada juga tenaga teknis kefarmasian, ada apoteker, ada dokter. Untuk asosiasi lulusan SMK jurusan farmasi dinamakan PAFI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Di Kabupaten Sleman, Ketua PAFI bernama Pak Wijaya. Beliau bekerja di Puskesmas Godean. Nanti kalau kita lulus dari SMK jurusan farmasi ini, nanti kita akan bergabung masuk di PAFI. Selama ini SMK YPKK 1 Sleman juga melakukan kerjasama dengan PAFI. Seperti kegiatan sumpahan, ada ujian kompetensi. Selain PAFI, kita juga harus tahu organisasi yang lainnya, asosiasi yang lainnya seperti IAI. IAI itu adalah Ikatan Apoteker Indonesia. Itu merupakan asosiasi berhimpunnya lulusan apoteker. Adik-adik bisa berikutnya jadi apoteker setelah SMK, nanti bisa kuliah lagi S1 menjadi sarjana farmasi, kemudian ambil profesi apoteker, baru jadi apoteker. Terus seperti asosiasi dokter atau biasa mungkin adik kenal dengan nama IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau asosiasi perawat adalah PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kalau asosiasi dari lulusan bidan adalah IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Sehingga adik-adik tahu bahwa kalau nanti ada tulisan diselenggarakan oleh PAFI, oh ini ternyata adalah asosiasi milik kita, milik lulusan SMK. Dilakukan oleh IAI, oleh lulusan apoteker, dilakukan oleh PPNI, berarti adalah perawat. Dilakukan oleh IDI, ini berarti ikatan dokter, oleh IBI, ikatan bidan. Nah, seperti itu, adik juga harus tahu kondisinya, tahu perkembangan di luar juga. Jenis asisten tenaga kesehatan itu terdiri atas, tadi sudah saya sampaikan bahwa kenapa tadi disebut sebagai asisten tenaga kesehatan, karena bukan hanya farmasi lulusannya. Di sini ada 5 yang termasuk dalam asisten tenaga kesehatan. Yang pertama adalah asisten perawat. Yang kedua asisten tenaga kefarmasian, yaitu seperti adik-adik sekalian nanti kalau lulus akan disebut sebagai asisten tenaga kefarmasian. Yang ketiga asisten dental. Mungkin adik-adik masih asing kalau dental ya. Dental adalah gigi ya. Jadi asisten gigi. Nanti membantu dokter gigi biasanya ya. Yang keempat asisten teknisi laboratorium medik. Ya mungkin seperti adik kenal dengan analis ya. Ini asistennya analis. Yang kelima adalah asisten teknisi pelayanan darah. Haji asisten donor darah. Mungkin kalau pernah ada yang melakukan donor darah, nah, di sini ada asistennya. Setiap asisten tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi. Apa itu ujian kompetensi? Seperti yang sudah kita lakukan lulusan yang baru ini. Kemarin baru saja mengadakan ujian kompetensi pada tanggal 6 dan 7 Juli. Kita bekerja sama dengan LSP KFI, Lembaga Sertifikasi Profesi KFI itu Komunitas Farmasi Indonesia. KFI itu dibuat oleh APMFI, Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia,
dan bekerja sama dengan PAVI yang asosiasi lulusan kita, yaitu Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Sehingga nanti akan mendapatkan, kita punya sertifikat sendiri. Kalau ijazah, kita punya ijazah SMK seperti yang SMK lain, tetapi ada lagi surat namanya, nanti ada Serkom, sertifikat kompetensi. Itu harus didapatkan setelah lulus uji kompetensi. Tetap semangat, karena selama ini bahwa kakak-kakak kelas sudah bisa melakukan ujian kompetensi dengan baik dan sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Sehingga nanti dalam bekerja ada yakin bahwa saya memang berkompeten sebagai tenaga kefarmasian. Dalam melaksanakan pekerjaannya, asisten tenaga kesehatan tidak memerlukan registrasi dan surat izin. Jadi tidak perlu ke dinas kesehatan untuk minta izin. Tetapi kalau untuk yang D3 farmasi disebut dengan TTK, tenaga teknis kefarmasian, harus minta izin dulu ke dinas kesehatan untuk bekerja. Seperti apoteker juga harus mengajukan surat izin ke dinas kesehatan. Nanti namanya SIPA, surat izin praktek apoteker. Kalau yang D3 farmasi namanya SIK TTK, surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, asisten tenaga kefarmasian disupervisi oleh tenaga teknis kefarmasian dan apoteker. Jadi nanti ketika bekerja di bawahnya tenaga teknis kefarmasian, singkat TTK, itu lulusan D3 farmasi, dan apoteker, yaitu yang lulusan profesi apoteker. Mungkin yang perlu saya beritahukan bahwa adik-adik memilih SMK jurusan farmasi di SMK YPKK 1 Sleman ini adalah tindakan yang tepat. Harus percaya diri bahwa pilihan adik-adik adalah tepat. Kenapa? Karena adik bisa bekerja setelah lulus SMK, tetapi juga bisa melakukan pendidikan untuk berkelanjutan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Yang seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa lulusan SMK disebut dengan ATK, Asisten Tenaga Kefarmasian, yaitu lulusan SMK seperti adik-adik nanti lulus. Setelah lulus, adik bisa kuliah, yang mau kuliah D3, bisa disebut nanti lulusannya adalah TTK, Tenaga Teknis Kefarmasian, yaitu lulusan D3 Farmasi. Jadi nanti kalau sudah lulus SMK, bekerja boleh, mau kuliah lagi boleh, bekerja sambil kuliah juga boleh. Saya dulu melakukannya juga bekerja sambil kuliah sambil bekerja, seperti itu. Kenapa? Karena biar kita membantu orang tua terutama di hal biaya. Jadi tetap optimis, jangan pesimis. Kalau kalian punya impian, bermimpilah dan kejarlah mimpi-mimpi itu. Tapi ingat, kurangi tidurmu untuk raih mimpi-mimpimu. Setelah dari lulusan SMK, kita mau jadi apoteker juga bisa. Kita langsung kuliah yang S1. Lulusan S1 nanti mendapatkan gelar sarjana farmasi. Tetapi masih belum apoteker. Setelah lulusan sarjana farmasi, nanti kuliah profesi apoteker selama 1 tahun lagi. Setelah itu nanti ada ujian kompetensi apoteker, maka akan disebut lulusannya sebagai apoteker. Apakah setelah apoteker terus berakhir? Boleh sampai S2, S3 profesor. Bahwa teman saya juga ada yang seangkatan dengan saya sekarang sudah jadi profesor dan menjadi guru besar di UGM. Mungkin bisa cek di Facebooknya, namanya Pak Abdul Rahman. Itu teman saya, itu profesor, termasuk profesor yang muda. Menjadi salah satu contoh yang bagus, karena dengan umur yang muda beliau sudah bisa bergelar profesor dan menjadi guru besar di UGM. Tetap semangat, jadi bermimpilah setinggi langit. Masih waktu MPLS pernah saya sampaikan, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kau jatuh, kau akan di antara bintang-bintang. Kalau kita bermimpi menjadi profesor, seumpama ya, kita pengen pendidikan tinggi menjadi profesor, kok akhirnya ada suatu hal sehingga profesor itu tidak tercapai, kita bisa jatuh di antara bintang-bintang. Kita masih mungkin bisa jadi doktor di bawahnya profesor. Doktor itu suatu hal yang tetap bagus. Tetapi kalau kita tidak punya cita-cita, maka kita nggak akan bisa maju. Jangan pernah berhenti berharap.
Karena dengan harapan kita mampu untuk maju, dengan harapan kita mampu bertahan, dengan harapan kita menjadikan sukses. Thank you, mungkin materi yang saya berikan cukup ini. Nanti untuk lengkapnya, peraturan Menteri Kesehatan akan saya share juga melalui WA. Salam Skyisa, SMK bisa, SMK hebat.